Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidul Hair, NPM 30601858561443 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar atau disingkat PGSD. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal ujian akhir semester dengan mata kuliah telaah kurikulum. Soal nomor 1 adalah apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Jawabannya adalah dari nomor 1, perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tentang tantangan zaman yang harus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukan perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Soal nomor 2 adalah apakah perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013? Jawaban nomor 2 adalah penataan pola pikir, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, penyesuaian beban, sedangkan elemen yang berubah diantara lain 1. Tanda kompetensi lulusan, 2. Standar isi, 3. Standar proses, 4. Standar penilaian. Soal nomor 3, kurikulum 2013 lebih meringankan guru secara administrasi dan lebih membuka kesempatan terjadinya akses layanan pendidikan secara merata mampu ke daerah terpencil. Apa maksudnya? Jawaban nomor 3 adalah maksudnya adalah guru tidak banyak menyimpan berkas-berkas untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan mengajar. Jadi bisa mengakses sampai ke daerah terpencil karena kurikulum 2013 tidak perlu mempersiapkan banyak berkas dalam setiap pembelajaran karena buku pokok sudah ada dari Dinas Pendidikan. Berikutnya soal nomor 4, mengapa implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas dan tidak serempak di semua sekolah? Jawaban dari nomor 4 adalah dikarenakan tidak semua sekolah mampu fasilitasi penunjang dan waktu jam pelajaran dari kurikulum 2013 lebih panjang dari KTSP. Jadi daerah-daerah terpencil agak sulit untuk menerapkan kurikulum 2013. Selanjutnya soal nomor 5 adalah bagaimana strategi penyiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Jawaban nomor 5 adalah guru harus mempersiapkan silabus, RPP dan materi yang sesuai dengan peserta didik juga hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 6, menurut pendapat saudara apa yang menjadi kendala implementasi kurikulum 2013 sehingga terjadi revisi yang berulang kali? Jawaban dari nomor 6 adalah menurut saya di mana masih banyak guru yang dalam pemikiran mereka tertanam cara pembelajaran KTSP lalu mereka merasa kesulitan untuk menyesuaikan dengan kurikulum 2013. Mungkin itu harus maksudnya adalah harus beradaptasi dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Berikutnya adalah soal nomor 7. Coba saudara jelaskan mengapa dalam waktu tertentu kurikulum sekolah, terutama pendidikan dasar, harus ditinjau kembali atau dikembangkan untuk diperbaiki.
Jawaban dari soal nomor 7 yaitu menurut saya karena dalam setiap tahun banyak perubahan yang terjadi apakah dari peserta didik maupun guru, lalu kegiatan peninjauan harus dilakukan agar bisa menyesuaikan dari perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya soal nomor 8, ciri khas kurikulum 2013 pada jenjang SD adalah menggunakan pendekatan tematik integratif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan tersebut. Jawaban dari soal nomor 8 yaitu pembelajaran tematik bisa diterapkan di SD karena karakteristik peserta didik yang masih memandang suatu secara holistik atau menyeluruh. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang edukatif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Oleh karena itu, pembelajaran tematik integratif menjadi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di SD. Baiklah, soal nomor 9. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud menjadi landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Jawaban dari nomor 9 adalah landasan perkembangan kurikulum dasar. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan mengimplikasikan dalam mengembangkan kurikulum. B. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Terdapat 9 aspek psikologi yaitu aspek ketakwaan, aspek cipta, aspek rasa, aspek karsa, aspek karya atau kreatif, aspek karya atau kepribadian, aspek kesehatan, aspek sosial, aspek individu, landasan sosial budaya. Demikian landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan alinea 4 dan pasal 31 peraturan perundangan seperti Undang-Undang tentang Pendidikan UU Not 20 tahun 2013, UU Otonomi Daerah, Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, Surat Keputusan dari Dirjen Dikti, peraturan daerah dan sebagainya. D. Prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi, sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki referensi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik, relevansi fisiologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip efisiensi mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan perkembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Soal nomor 10 yaitu buatlah analisis komponen kurikulum, tujuan, isi, proses pembelajaran atau metode, dan evaluasi antara KTSP dan kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar SD. Soal nomor 11 yaitu sebanyak apapun kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, kepala sekolah dan gurulah yang memegang peran kunci dalam penerapan. Jelaskan bagaimana peran kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum. Jawaban dari nomor 11 yaitu dikarenakan kepala sekolah dan guru merupakan orang yang langsung melihat juga mengamati kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah, jadi mereka yang bisa menyesuaikan kurikulum dengan peserta didik agar sesuai dan mudah untuk peserta didik pelajari dan pahami. Soal nomor 12 adalah silahkan paparkan pendapat saudara tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya.